Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahnya kalau kita buka dengan sama-sama berdoa. Ketua kelas dipimpin doanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah teks, yaitu teks yang dimana berisikan sebuah aturan atau langkah-langkah. Apa teks tersebut? Namanya adalah teks prosedur. Apakah kalian pernah melakukan sebuah kegiatan yang mengharuskan kita untuk mengikuti kegiatan? Pernah? Apa salah satunya? Ya, pada saat kita mendaftarkan diri menjadi siswa baru. Jadi di dalam setiap kehidupan itu ada namanya prosedur yang harus kita lakukan. Sebab apa? Kalau tanpa prosedur kita melakukan sebuah kegiatan, maka hasilnya pun tidak akan pernah maksimal. Baik, dalam pembelajaran ini ada tujuan yang harus kita dapatkan, yaitu di sini mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat apa itu teks prosedur. Teks prosedur merupakan langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini sangat bermanfaat loh. Apa manfaatnya? Yaitu salah satunya adalah sebagai panduan dalam membuat atau menyusun sesuatu. Adapun ciri-ciri teks prosedur, yang pertama harus kita ingat di dalam teks prosedur itu ada kata perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang subjeknya melakukan kegiatan. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kemudian yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Lihat strukturnya, yaitu berupa tujuan. Ini adalah isinya tujuan dari pembuatan teks prosedur. Yang kedua, isi dari struktur itu adalah bagian material. Nah, di dalam bagian material ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan. Bagian yang ketiga, langkah-langkah. Nah, di bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan. Dan terakhir, ada bagian kesimpulan. Bagian ini berisi penegasan ulang mengenai tujuan serta kegiatan yang dilakukan. Namun tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini. Baik, kita lanjut kepada kaidah kebahasaan teks prosedur. Di dalam kaidah kebahasannya yang pertama ada berupa kalimat, yaitu kalimat yang tertuang dalam sebuah teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada kalimat imperatif. Apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif? Kalimat yang berisikan perintah. Kemudian ada kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat pernyataan yang berisikan informasi. Yang C, ada namanya kalimat interrogatif. Kalimat yang berisikan pertanyaan tentang kegiatan. Yang kedua, yaitu berisikan konjungsi. Yang pertama ada namanya konjungsi persyaratan, yaitu kata penghubung yang menyatakan syarat. Nah, biasanya yang menghubungkan kalimat itu ada
kata penghubung yang pernyataannya berupa syarat ya. Misalnya ada kata jika, bila, kalau, dan asalkan. Yang kedua, ada namanya konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menandai urutan waktu seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Kemudian yang ketiga mempergunakan yaitu kata numerasi. Yang mana yang dinamakan kata numerasi? Yaitu kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian pronomina. Tahu apa itu pronominanya? Oke, yaitu kata pronomina itu adalah kata ganti. Luar biasa. Ya, yang pertama ada pronomina penunjuk. Ya, adalah kata ganti untuk mengganti benda seperti ini, itu, dan tersebut. Kemudian yang kedua, dia mempergunakan juga pronomina persona, yaitu kata ganti untuk menggantikan orang. Ada kata Anda, kamu, kita, dan kalian. Kemudian yang terakhir ada verba atau kata kerja. Yang pertama ada kata kerja material. Kata kerja yang mengacu pada tindakan mengupas, mengiris, memotong, memukul. Ada pertanyaan? Baik, Yustika Repa. Apakah dalam melakukan kegiatan harus sesuai prosedur? Harus, ya. Jadi setiap ketika melakukan kegiatan agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan keinginan dan tujuan, maka kegiatan itu harus kita lakukan dengan prosedur. Yakin sudah paham? Nah, alhamdulillah. Nah, ini contoh dari teks prosedur. Dilihat ya. Cara membuat agar-agar. Bisa dilihat? Masih punya semangat ini? Masih. Baik. Kalau memang kalian betul-betul punya semangat, mari Pak Guru mau lihat. Berdiri. Berdiri. Kita olahraga dulu ya. Ya, baik. Di antara kalian rata-rata adalah anggota pramuka, tentu tahu yang namanya tepuk. Ya kan? Ada namanya tepuk semangat. Baik. Kita mulai. Tepuk semangat. 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 Semanti. Fantastik. Luar biasa. Silakan duduk anakku. Oke. Baik, luar biasa semangat kalian. Baik, kita lanjut. Kalau memang kalian sudah merasa paham, hari ini Pak Guru punya tugas untuk kalian. Jadi silahkan kalian duduk menurut kelompok kalian masing-masing yang sudah Pak Guru bagi dari kemarin. Silakan. Ini Pak Guru sudah siapkan kalian LKPD. Silahkan kalian jawab sesuai dengan apa yang menjadi permintaan di dalam LKPD. Ya. Pak Guru berikan waktu 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana? Ada yang tidak dipahami? Nah, 2
membuat permohonan tertulis. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan tujuan dalam pembuatan tas prosedur, kemudian material serta langkah-langkah, dan apakah di sana ada penegasan ulang, ya. Gitu ya. Depan ada salah satu kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Nanti Pak Guru minta kalian untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Membuat permohonan tertulis kalimat deklaratif. Konjungsi. Jika lulus ujian pembuatan SIM di tahap teori dan praktik, kamu akan diminta untuk mengikuti tahapan pengambilan foto, sidik jari, dan tanda tangan. Konjungsi persyaratan. Kemudian lakukan pembayaran biaya pembuatan SIM C, konjungsi temporal. Silakan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang bisa diajukan oleh kelompok lain. Oh iya, silakan berdiri. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari kelompok 1, di dalam penjelasan tersebut tidak terdapat kalimat pernyataan mengapa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setelah kami analisis teks prosedur kami tidak menemukan kalimat pernyataan. Bagaimana kelompok 2? Ya. Terima kasih. Baik, anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran teks prosedur ini apa yang bisa kalian simpulkan? Ada ya? Baik kali, silakan. Teks prosedur merupakan langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, teks prosedur adalah suatu teks yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan. Nah, ya, apa strukturnya? Yang pertama, tujuan. Yang kedua, yang ketiga, ya, pintar. Kemudian adapun dalam kebahasannya apa-apa saja isinya. Yang pertama yaitu berupa kalimat. Yang kedua berupa konjungsi. Yang ketiga berupa numerasi. Kemudian yang keempat pronomina. Yang kelima yaitu berupa verba atau kata kerja. Sebelum kita mengakhiri, Pak Guru mau tanya dulu ya sama kalian, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Luar biasa, seru. Ya. Mari kita tepuk tangan dulu, aplaus. Waktu sudah lebih dari 90 menit, maka kita tutup dengan berdoa supaya apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, kemudian bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk negara, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku semuanya, karena kita sudah tutup dengan doa, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.